I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Pagi Bu dosen, suster dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putri Diani Situmorang dengan NIM 0320222085. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Sebelum kita mengetahui apa itu anatomi dan fisiologi sistem endokrin, kita harus mengetahui dulu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantaraan zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari sistem endokrin. Yang pertama ada sistem hipofisis atau pituitari, ada kelenjar tiroid, ada kelenjar paratiroid, ada kelenjar timus, ada kelenjar suprarenalis, ada kelenjar pankreas, ada kelenjar adrenal, ada kelenjar testis, ada kelenjar ovarium. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dari kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau melekat pada hipotalamus oleh tangkai yang terdiri dari akson, nefron, dan yang disebut dengan vena portal hipofisis. Beratnya pada manusia dewasa normal berkisar antara 500 hingga 900 mg atau 0,02 hingga 0,03 ons. Ada kelenjar hipofisis atau pituitari, besarnya kira-kira 10 kali 13 kali 6 mm dan beratnya sekitar 0,5 gram. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar yang berada di kedua sisi bawah laring dan berada di anterior trakea. Kelenjar ini terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus destra dan lobus sinistra. Saling berhubungan, masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjangnya 4 cm, dan lebarnya 0,5 cm. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah, terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 kali 5 kali 3 mm dengan berat antara 25 sampai 35 mg. Berat keseluruhannya lebih kurang 120 mg. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga media astinum di belakang sternum, di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Selanjutnya ada kelenjar suprarenalis. Atau adrenal terbentuk ceper terletak pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel mesodermal, bagian dalam disebut medula yang berasal dari sel-sel ektodernal. Selanjutnya kelenjar finalis. Boleh dilihat. Kelenjar ini terdapat di dalam artikel otak berbentuk kecil dengan warna merah seperti sebuah cemara. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam pengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan suatu organ berupa kelenjar pipi dengan panjang sekitar 12-5 cm dan tebalnya kurang lebih 2-5 cm.
Pankreas terletak di belakang dan sedikit di bawah lambung dalam abdomen. Pankreas terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari perut dan dihubungkan oleh dua saluran pankreas dengan dua denum atau usus 12 jari. Selanjutnya ada kelenjar kelamin atau pada wanita terletak pada ovari. Pada pria terletak di testis. Kelenjar endokrin testis menghasilkan hormon seks, yaitu androgen dan sperma. Sedangkan ovarium menghasilkan estrogen atau progesteron serta memproduksi sel telur. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Terima kasih.